Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul penggunaan teknologi kuliah daring. Kuliah daring adalah kegiatan belajar mengajar yang menggunakan teknologi informasi. Kuliah daring menjadi solusi bagi pemerintah untuk menggantikan kuliah konvensional yang sekarang tidak bisa dilaksanakan akibat adanya pandemi COVID-19. Pemerintah menggunakan sistem kuliah daring guna menekan penyebaran virus COVID-19 yang semakin meluas. Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud mewajibkan melakukannya kuliah daring. Kuliah daring memiliki beberapa keunggulan, berupa kuliah dapat dilaksanakan di mana saja dan dengan interaksi dua arah antara dosen dan mahasiswa dengan baik karena tersedianya media komunikasi yang memungkinkan dosen melakukan kuliah dengan mahasiswanya dengan secara langsung melalui video conference atau software yang dapat dibuka kembali untuk dipahami dipelajari para mahasiswa. Selain itu, kuliah daring dapat menghemat waktu yang terbuang pada perjalanan menuju kampus, sehingga memiliki waktu lebih untuk belajar dan memahami teori yang diberikan dosen. Namun, kuliah daring tidak selalu berjalan dengan lancar. Dengan keunggulan yang dapat jika melakukan kuliah daring juga memiliki. Melalui latar belakang masalah yang telah saya sampaikan, saya menarik beberapa identifikasi masalah, yaitu pertama, seberapa efektifnya kuliah daring. Yang kedua, dampak positif dan negatif jika menggunakan metode kuliah daring. Lanjut ke bab 2, yaitu kajian teori. Pengertian kuliah daring adalah pendidikan formal yang diselenggarakan perguruan tinggi yang dapat dilakukan di mana saja. Dengan pendidikan formal yang ini ada yang nyasar. Pengertian kuliah. Lanjut ke bab 2, yaitu kajian teori. Pengertian kuliah daring adalah pendidikan formal yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang dapat dilakukan di mana saja. Pendidikan formal yang diselenggarakan perguruan tinggi dan mahasiswa dapat dilakukan di lokasi yang terpisah, sehingga memerlukan sistem komunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya. Beberapa kelebihan kuliah daring. Yang pertama, kuliah daring dapat dilakukan di mana saja. Salah satu keunggulannya, dengan sistem pembelajaran dapat dilakukan dari jarak jauh. Mahasiswa tidak perlu datang ke kelas dengan menggunakan teknologi digital yang terhubung ke internet. Mahasiswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja tanpa terkendala jarak. Sistem ini mempermudah bagi mahasiswa yang terkendala hadir ke dalam kelas konvensional. Lalu, kuliah daring memiliki efisiensi waktu yang mahasiswa dapat menggunakan waktu yang biasanya dihabiskan di jalan untuk perjalanan menuju kampus bisa digunakan untuk belajar dan memahami materi.
Materi kuliah berbentuk file atau soft file, mahasiswa dapat membuka kembali materi yang diberikan untuk dipahami kapan saja. Lalu kekurangan dari kuliah daring adalah antara lain kuliah bergantung pada koneksi internet. Salah satu kekurangan sistem daring adalah kegiatan belajar mengajar bergantung pada koneksi internet. Kuliah daring dapat dilakukan hanya dengan kondisi internet yang stabil. Apabila koneksi internet yang digunakan tidak stabil, proses belajar dan kesimpulannya kuliah daring adalah belajar mengajar dengan menggunakan sebagai penghubung antara dosen dan mahasiswa. Metode daring ini dipilih sebagai solusi untuk melaksanakan perkuliahan di tengah pandemi virus COVID-19. Kuliah daring dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu dengan video conference atau menggunakan software yang dapat diunduh. Semua metode yang digunakan dapat membuat interaksi antara dosen dan mahasiswa. Dari hasil penelitian di atas, hampir semua responden memiliki kendala yang diakibatkan oleh jaringan koneksi yang tidak stabil saat melakukan kuliah daring. Saran dari hasil penelitian ini dilakukan oleh peneliti. Untuk peneliti melakukan peneliti sejenisnya, sebaiknya menggunakan jumlah sampel yang proporsional dan lebih spesifik sehingga data yang didapat lebih jelas. Untuk pihak universitas dan fakultas yang terkait dapat memberikan bantuan berupa meminjamkan perangkat yang mendukung untuk melakukan kuliah daring. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.